Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Tadabbur merupakan satu proses untuk mengasah rasa, untuk mengolah kepekaan. Itu sebabnya dalam Al-Qur'an menyebutkan afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin. Qulub, hati. Tadabbur itu berkaitan dengan hati. Rasa itu di hati. 114 surat 30 juz Quran yang kita baca adalah salah satu cara Allah mengasah kepekaan seorang mukmin. Diharapkan dengan kepekaan itu menjadi guidance, menjadi panduan, menjadi bekal seseorang dalam menjalani hidup. Ada empati, ada simpati akan keluar dari situ. Orang yang tidak mempunyai kepekaan tidak akan punya rasa empati, tidak akan punya rasa simpati dan sebagainya. Jadi ketika kita menyebut kata tadabbur, maka yang harus kita pastikan bersih, yang harus kita pastikan siap, qalbun. Urutan tadabbur itu ada di urutan sesudah hudurul qalb. Menghadirkan hati ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran merupakan persoalan yang tidak boleh dibilang mudah. Walau kita meyakini ini bukan persoalan sulit. Bukan persoalan sulit. Saya berharap mudah-mudahan 83 ayat surat Yasin hasil utamanya mampu mengembalikan kepekaan kita. Mampu mengembalikan kepekaan kita sehingga diharapkan mudah-mudahan kita ketika membaca Quran akan disentuh, akan dibelai oleh Al-Quran. Kaum muslimin rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan. Dalam pertemuan terakhir kita sudah melihat ending dari penduduk Antioquia yang mereka tidak percaya adanya hari berbangkit, tapi di ayat ke-32 itu disebutkan wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdharun. Kata kuncinya muhdhar. Muhdhar artinya dihadirkan. Dihadirkan setelah mati berarti membangkitkan, menghidupkan kembali. Inilah yang berkaitan dengan hari kebangkitan. Inilah yang berkaitan dengan keyakinan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali orang yang sudah mati dan meminta pertanggungjawaban terhadap apa yang mereka kerjakan. Itu poin di pertemuan yang lalu. Ini materi akhir yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Mekah, kaum musyrikin Mekah ketika itu. Materi pelajaran ini diambil dari sejarah masa lalu yang dialami oleh penduduk Antioquia.
Sehingga dengan demikian diharapkan ada kesadaran kaum musyrikin Mekah atau siapapun yang mendengarkan ayat ini. Siapapun yang tidak meyakini hari berbangkit, maka dia akan berada dalam ayat ke-30. Ya hasratan 'alal ibad. Alangkah besarnya penyesalan. Dan itu penyesalan yang sudah tidak lagi berguna. Kita lanjutkan perjalanan. Setelah Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan pelajaran ini, materinya diambil dari peristiwa yang terjadi masa lalu berkaitan dengan sikap penduduk Antioquia menerima kehadiran Rasul yang diutus, dan mereka berakhir dengan khamidun, mati. Ayat ke-29, khamidun, mati. Ayat ke-32-nya muhdharun. Coba kita ambil kata kunci. Khamidun, mati. Muhdharun, dihadirkan, artinya dihidupkan kembali. Kaum muslimin rahimakumullah. Ayat ini kembali mengarah kepada kaum musyrikin Mekah. Kembali kepada kaum musyrikin Mekah. Setelah mereka diajak untuk belajar dari masa lalu, setelah mereka disuguhkan materi sejarah dan dapat memetik mutiara dari sejarah itu untuk kepentingan mereka, sekarang Allah mengajak di ayat ke-33, mengajak kaum musyrikin Mekah untuk memperhatikan alam sekitar. Tujuan memperhatikan ini untuk kembali lagi membangkitkan keyakinan, memunculkan keyakinan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka terlepas keluar dari cengkeraman kemusyrikan itu. Sehingga mereka tidak lagi mempertuhankan benda, mereka tidak lagi mempertuhankan alam. Saya ulang, ini kata kunci. Dari ayat 13 sampai 32 itu babak ceritanya. Dan berakhir dengan 2. Ayat 29 khamidun, mereka mati semua. Hanya dengan sayhata wahidah. 1. Kedua, di ayat ke-32 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdharun. Yang mati tadi semuanya dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran sejarahnya. Setelah belajar sejarah, sekarang belajar melihat alam, melihat realitas yang ada di sekitar kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Ayat ke-33. Wa ayatul lahum wa ayatul lahumul ardul maitah. Ayat, kita sudah terjemahkan ayat. Ayat itu tanda. Tanda. Tanda apa? Kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran, ayah-ayah, cara membacanya tamar butoh itu dibaca ha kalau berhenti. Ayah itu satu ayat. Terulang 84 kali dalam Quran. Diulang 84 kali dalam Quran. Kaum muslimin, satu kata ini saja kita tahu. Ayah, ayah, alif panjang, ya pendek dengan tamar buto, kalau berhenti jadi ha, ayah, satu ayat. 84 ayat berarti kita sudah hafal. Kalau 2 ayat, ayatain. 2 ayat, ayatain. 2 kali diulang dalam Quran. 1 ayat, ayah. 2 tanda, ayatain. Kalau jamaknya ayat. Ayat. A panjang, ya panjang, dan tanya ta ini. 295 kali diulang dalam Quran ayat dalam bentuk jamak. Saya ulang, pelajaran bahasa dulu. Sehingga orang yang mendengarkan ini tidak ada yang tidak dapat. Saya yakin insya Allah. Minimal bahasa dapat. 1 tanda ayah.
Dua tanda, dua ayat, ayatain. Ayatain. Banyak ayat, ayat. Ayat. Ayat adalah tanda. Tanda apa? Tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini masih orientasinya bagaimana mengokohkan akidah berkaitan dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang musyrik itu di sini yang harus digembleng, di sini harus digembleng. Mereka masih mempertuhankan yang lain. Itu karena kurang yakin atau tidak yakin akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ayatul lahum, satu ayat bagi mereka. Ardul maitah, ardul maitah. Kaum muslimin rahimakumullah. Bumi yang tandus, bumi yang mati. Kalau arti harfiahnya, bumi yang tandus itu ayat, pelajaran. Di mana Allah perlihatkan ayatnya? Wa ayatul lahumul ardul maita ahyainaha wa akhrajna minha habban. Ahyainaha wa akhrajna minha habban. Tadi kita sudah save di sini. Ardul maitah, bumi yang tandus. Ardun, bumi. Maitah, mati, mayit. Bumi yang mayit, bumi yang tandus. Ahyainaha, kita perhatikan. Bumi yang tandus itu, ahyainaha, kami menghidupkannya. Coba. Apa ini proses ini yang kita lihat? Allah suruh kita membaca sekitar kita. Ini satu alam yang tandus, satu bumi yang tandus. Kering kerontang, gersang. Ahyainaha, kami menghidupkannya. Sejalan dengan cerita lalu. Ayat 29, ayat 32. Ayat 29, khamidun, mati. Kalau dihubungkan dengan ayat ini, ayat 33 berarti disebut dengan ardul maitah. Kemudian di ayat ke-32-nya, wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdharun. Tidaklah mereka semuanya melainkan ke sisi kami, di sisi kami, muhdharun, mereka dihadirkan. Tadi mati, sekarang dihadirkan. Artinya mati dihidupkan kembali. Setelah belajar dari sejarah, sekarang dilihat, kita diajak untuk melihat kenyataan di seputar kita. Ini ayat-ayat Allah. Ardul maita ahyainaha. Kami menghidupkan bumi yang mati itu. Kami menghidupkan bumi yang tandus itu. Tidak sedikit ayat Quran yang membicarakan tentang ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita hafal surat An-Naba kan? Surat pertama juz 30. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Kami turunkan minal mu'sirat, dari awan yang diperas. Ma'al sajjaja, ma'al sajjaja, air yang tercurah, air yang lebat. Itu mekanismenya, salah satu mekanismenya. Allah ahyaina, Allah hidupkan kembali bumi yang tandus tadi. Kaum muslimin rahimakumullah, saya tidak bisa mendetailkan ayat ini karena ini bukan bidang saya. Ini orang-orang pertanian, orang-orang pertanahan akan lebih paham ayat ini. Saya hanya ingin mengambil sisi, yaitu bagaimana kita merasakan ayat ini.
Inilah tadabbur. Dalam bentuk nanti tafsir ilmiahnya, silahkan teman-teman yang mempunyai kapasitas dalam bidang itu. Bumi yang tandus, anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, kami turunkan dari awan air yang tercurah. Linukhrija bihi habban wa nabata. Ada proses air yang tercurah, kemudian ahyainaha, setelah ahyainaha nukhrija, kami keluarkan. Kami keluarkan. Jadi kalau bahasa sederhananya begini, bagaimana cara mengeluarkan tanaman, potensi bibit-bibit tanaman, bibit rerumputan yang ada di dalam bumi yang tandus, Allah turunkan hujan. Pernah kita menyadari itu? Itu disebut di Yasin. Kembali kata kunci. Ardul maitah, bumi yang tandus, ahyainaha, kami menghidupkannya. Menghidupkan, ha ini kembali ke bumi yang tandus, kami menghidupkannya, nyanya kembali ke bumi yang tandus, sehingga kami menghidupkan bumi yang mati itu, bumi yang tandus itu. Pertama. Kedua, wa akhrajna minha habban. Wa akhrajna, dan kami telah mengeluarkan. Akhrajna, kami telah mengeluarkan, minha, dari bumi yang tadi tandus kemudian berubah menjadi subur karena turunnya air hujan. Apa yang keluar dari bumi? Habban. Kaum muslimin rahimakumullah. Habban, untuk mudah menghafalnya, ini banyak berulang-ulang dalam Al-Quran ditemukan. Untuk memudahkan kita menghafal kata habban ini, ingat saja, habbatus sauda. Habba, biji, sauda, hitam, biji hitam. Ingat, habban, habbatus sauda, biji. 4 sudah, vocab kita dapat. Saya ulang, sengaja saya ulang. Karena bicara rasa harus berangkat dari detail. Tidak mungkin kita dapat memunculkan rasa kalau kita tidak mengerti detail. Kalau orang hanya mengerti secara umum, kaum muslimin rahimakumullah, saya ingin buat gambaran seperti ini. Saya melihat sebuah lukisan besar, dan lukisan besar itu sampai puluhan juta harganya. Bahkan mungkin ada yang lebih mahal dari itu lagi. Tapi bagi saya yang bukan orang seni, itu lukisan biasa. Nggak ada yang spesial dari lukisan itu. Jangankan saya harus bayar puluhan juta, dikasih aja saya belum tentu mau. Ini respon saya yang nggak ngerti seni, yang nggak ngerti detail-detail. Bagi orang yang mengerti detail, bagi orang seniman, amazing. Puluhan juta saya akan bayar ini. Ini luar biasa. Mengapa mereka bisa mengatakan itu luar biasa? Dia punya ilmu. Dia sampai masuk ke detail-detailnya. Itulah kerjaan tadabbur. Kedua, contoh kedua. Saya banyakkan contoh supaya kita dapat meletakkan cara berfikirnya dulu, sehingga insya Allah perjalanan kita sampai 83 ayat surat Yasin ini, insya Allah kita sudah berada di frekuensi yang sama, sehingga insya Allah akan mudah kita connect satu dengan lainnya. Kita sering menonton tayangan kuliner kan di berbagai media. Dengan begitu luar biasa dia memberikan apresiasi kepada makanan yang dia makan. Dengan memasukkan sedikit makanan ke lidah, matanya merem, kemudian dia mengatakan amazing. Pertanyaan saya, mengapa matanya harus merem? Karena untuk mengirim makanan yang dimasukkan ke lidahnya tadi ke segala sisi dari lidah ini. Sehingga unsur asinnya terasa, manisnya terasa, pedasnya terasa, asamnya terasa.
Itu orang yang mengerti rasa. Orang yang mengerti rasa. Saya kembalikan lagi tadi. Habban pertama tadi ayah. Ayah 84 kali. Satu ayat. Kalau dua ayat, ayatain, ayatain. Dua ayat. Kalau banyak ayat, jamaknya ayat 295. 295 kali diulang dalam Quran. 3. Yang keempat, habban. Habban. Biji-bijian. Habban. Biji-bijian. 4. Vocab. Kaum muslimin rahimakumullah. Akhrajna minha, kami keluarkan dari bumi yang tadi tandus kemudian berubah menjadi subur karena curahan hujan. Akhrajna minha, kami keluarkan darinya habban, biji-bijian. Faminhu yakulun. Minhu darinya, nyanya ini apa? Habban. Coba. Faminhu yakulun. Maka dari biji-bijian itulah mereka makan. Bukan main ayatnya. Faminhu, maka darinya. Apa nyanya ini kembali kemana? Nyanya ini kembali kepada habban. Maka dari biji itulah yakulun, mereka makan. Ada dalam piring kita. Ada di hadapan kita. Kita santap setiap hari. Pernah kita memahami proses ini? Yang kita tahu harga beras mahal, yang kita tahu mahal, beras susah, yang kita tahu beras ini enak, beras ini tidak enak. Ini beras mahal, ini beras murah. Seputar itu yang kita tahu. Adakah yang berpikir lebih jauh? Diturunkan hujan, bumi hidup, hidup keluarlah habban. Habban itu salah satu habbannya adalah padi, gandum. Dari situlah kita makan. Faminhu yakulun. Pernah kita membayangkan bagaimana Allah mendatangkan sebutir nasi dalam piring kita? Ada zikir ketika berhadapan dengan sepiring nasi. Ada syukur ketika kita berhadapan dengan nasi. Bagaimana rasa itu dapat? Yasin. Bagaimana rasa itu dapat? Al-Quran. Faminhu yakulun. Dari biji itulah mereka makan. Kaum muslimin rahimakumullah. Lanjut. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. Sumbernya satu tadi. Ma'an sajjaja, air yang tercurah. وَجَعَلْنَا, kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita bertemu dengan kata ja'ala, ja'ala yang berarti menjadikan, maka pesan tersirat dari kata ini adalah mengajak pikiran dan hati kita kepada manfaat. Saya garis bawahi, saya ulang. Kalau kita bertemu dengan kata ja'ala, maka pesan tersirat dari bahasa ini adalah Allah ingin mengajak pikiran dan hati kita untuk melihat manfaat. Coba kita perhatikan, setiap ja'ala ada apa? Kata apa setelah ja'ala? Berarti manfaat itu. Kalau saja orang yang membaca Quran ditambah dilengkapi dengan ilmu-ilmu yang lain, memahami satu kata ja'ala saja, maka akan ribuan disiplin ilmu akan muncul. Ribuan disiplin ilmu akan muncul. Ribuan ilmu akan keluar dari sini. Karena dia berpikir manfaat. Manfaat artinya dia akan mencari.
Oke. Wa ja'alna, dan kami menjadikan fiha, padanya, pada bumi yang sudah hidup tadi. Allah tidak sebutkan proses hidupnya, tapi yang disebutkan tadi mati kemudian kami keluarkan. Ada proses. Prosesnya tadi saya sebutkan satu di antaranya surat An-Naba tadi. Wa anzalna minal mu'sirati ma'al thajjaja. Proses dari mati ke hidup kemudian keluar tumbuh-tumbuhan. Kaum muslimin rahimakumullah. Wa ja'alna, dan kami menjadikan fiha, pada bumi yang tadi tandus sekarang sudah hidup, sudah keluar biji-bijian, jannatin, kebun-kebun, taman-taman. Ini berarti dari satu biji, jadi jannat. Kebun-kebun apa saja? Min nakhili wa a'nabi wa fajjarna fiha minal uyun. Nakhil, kurma. A'nab, anggur. Dari satu biji muncul jannat. Jannatnya salah satu di antaranya. Karena ini berkaitan dengan yang ada di Arab ketika itu. Kalau kita tidak tahu korma di sini, bahkan orang yang belum pernah melihat pohon korma banyak, yang tahu hanya buah korma seperti apa. Ini karena turun di Arab, Arab itu banyak pohon korma, maka dilihatin tadi jannatin min nakhilin. Kembali Allah mengajak kaum musyrikin Mekah untuk melihat yang dekat dengan kamu. Nih pohon korma, lihat. Wa a'nab, dan anggur. Tuh. Itu ayat-ayat. Tandus, hidup, keluar biji-bijian, muncul jadi taman, keluar nakhil, keluar a'nab. Siapa yang mengeluarkan ini? Siapa yang memproses bumi mati jadi hidup? Ini tadi. Jadi ayah itu adalah, dengan membaca ayah itu akan terlihatlah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, coba. Jarang kita kan yang bisa membaca itu. Jarang kita yang membaca itu. Jannatin, a'nab, nakhilin, wa a'nab. Terus wa fajjarna fiha minal uyun. Dan kami pancarkan dan kami alirkan fiha, padanya. Kalau tadi minha, dari bumi yang sudah hidup itu, minha dari dalam keluar. Sekarang fiha, padanya, minal uyun, dari mata air, Saya tidak bisa bayangkan bagaimana orang yang punya ilmu tentang ini memahami ayat ini. Pasti jauh lebih luar biasa rasanya dibandingkan saya yang tidak punya pengetahuan tentang ini. Saya tidak tahu tentang hujan, ilmu tentang hujan, ilmu tentang bumi, ilmu tentang tumbuh-tumbuhan, bagaimana hukum tumbuh-tumbuhan itu, bagaimana karakter a'nab, anggur, bagaimana karakter nakhil, korma, bagaimana proses terjadinya uyun. Kaum muslimin rahimakumullah. Liya'kulu min thamarihi wa ma 'amilatu aydihim afala yashkurun. Liya'kulu min thamarihi, dengan jannat, a'nab, nakhil, kemudian ada uyun, akan keluarlah terus menerus buah-buahan.
agar kamu makan dengan buah-buahan itu yang dihasilkan oleh bumi dan apa yang kamu olah dengan tanganmu. Afala yashkurun, mengapa kamu tidak bersyukur? Mengapa mereka tidak bersyukur? Tidak bersyukur berarti berangkat dari tidak mampu membaca ayat. Tidak bersyukur karena tidak mau belajar dari sejarah, kata kunci. Jadi orang yang tidak bersyukur itu adalah orang yang tidak bisa belajar dari sejarah, orang yang tidak bisa melihat kebesaran Allah di ayat-ayat yang ada di sekitar dirinya. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk dapat mengambil pelajaran dari sejarah, dan kita diberi kemampuan oleh Allah untuk dapat melihat alam sekitar kita dan ada kuasa Allah di dalam alam yang kita saksikan, sehingga insya Allah kita menjadi insan-insan yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kembali mendapatkan tambahan ilmu, kembali dapat menggugah rasa kita, sehingga insya Allah semakin hari sikap kita terhadap Al-Quran semakin baik. Kunjungi terus kami, insya Allah kita akan lanjutkan bahasan ayat-ayat selanjutnya. Wa'alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.